Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas latihan soal persiapan UTBK episode ke-10, yaitu TKA Fisika tentang bab dinamika rotasi. Selain untuk persiapan UTBK, latihan soal ini juga bisa kalian gunakan untuk mendalami materi bab dinamika rotasi ini. Oke, simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Dua balok bermasa M1 sama dengan 4,0 kg dan M2 sama dengan 2,0 kg saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol yang berjari-jari 10 cm. Jika balok bergerak dengan percepatan linear 2,5 meter per sekon kuadrat dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, momen inersia katrol adalah titik-titik-titik. Oke, kita gambar dulu ya. Jadi ini ada dua balok yang saling terhubung dengan seutas tali bergerak melalui sebuah katrol. Berarti gambarnya seperti ini. Ini balok pertama, ini balok kedua dihubungkan oleh seutas tali yang berputar pada suatu katrol berjari-jari 10 cm. Oke. Nah, jika balok bergerak dengan percepatan linear 2,5 meter per sekon kuadrat, nah di sini geraknya kemana? Logikanya gini, M1 kan 4 kg, M2 2 kg. Ya, berarti M1 lebih berat. Berarti geraknya pasti dari kanan ke kiri, berarti berputar seperti ini. Ini adalah arah A-nya atau percepatannya. A, gitu ya. Kemudian di sini diketahui percepatan gravitasi G ya, seperti biasa 10 meter per sekon kuadrat. Lalu momen inersia katrol dicari. Berarti I-nya katrol ini berapa? Gimana caranya? Ya, prinsipnya sama. Kalau di soal-soal dinamika, baik translasi maupun rotasi, tahap pertamanya kita harus gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda. Oke, kita mulai dari benda pertama. Di sini benda pertama tergantung pada suatu katrol. Berarti di sini ada W. Lalu ada tegangan tali. Ya, ini T. Dan ini pasti tarik-tariannya atas bawah ya. Kan yang ini bekerja pada benda, yang ke bawah ini bekerja pada katrol. Oke. Lalu sekarang benda 2. Benda 2 berarti di sini ada W juga. Ini W-nya saya kasih W2 ya, untuk membedakan tadi W1 gini. Lalu ini juga ada T. Ini T, tarik-tarian juga. Nah, terus karena di sini katrolnya berputar, berarti tegangan tali di kiri dan di kanan tidak sama. Jadi ini T1, ini T2. Oke, nah karena ada 3 benda, yaitu balok 1, balok 2, dan katrol, kita harus beri wilayah yang membatasi gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda itu. Jadi, saya kasih pembatas, ini wilayah punyanya benda 1, yang ini wilayah punyanya benda 2, yang ini wilayahnya katrol. Oke, kita mulai kerjakan dari benda 1 atau balok 1. Balok 1 ini translasi ya, dan karena geraknya ke sini berarti ke bawah ini. Ya, balok 1 jatuh ke bawah. Berarti karena translasi kan sigma F sama dengan M kali A. Karena ke bawah berarti gaya-gaya yang searah dengan arah gerak benda itu W1. Dikurangi gaya-gaya yang berlawanan berarti T1. W1 min T1 sama dengan M1 dikali A. W1, M1-nya 4 kg berarti 40. Min T1 nggak tahu, ya sudah biarkan. T1 sama dengan M1 itu 4, A-nya 2,5. Jadi di sini kita bisa hitung T1. 40 min T1 sama dengan 4 kali 2,5 itu 10. Berarti kalau T1 ya 40 min 10 atau 30, satuannya Newton. Oke, kita lanjut ke balok 2. Balok 2 berarti translasi juga, sigma F sama dengan M kali A. Tapi balok 2 ini terangkat ke atas berarti ya. Terangkat ke atas berarti gaya yang searah dengan arah gerak benda itu T2, dikurangi gaya yang berlawanan W2. T2 min W2 sama dengan M2 dikali A. T2 nggak tahu, ditanyakan nanti kita cari. W2 itu 20, sama dengan M2 itu 2, A 2,5. Berarti T2 sama dengan, ini min 20 pindah kanan aja, jadi 20 plus gitu ya. 2 kali 2,5 itu 5. Ya sudah, berarti T2-nya 25 Newton. Baru sekarang kita ke katrol. Katrol ini geraknya rotasi, jadi kita pakai sigma tau sama dengan I kali alfa. Oke, nah taunya gimana? Yang memutar ini apa? Yang memutar katrol ini T1 sama T2. Tapi gini, ini kan katrol berputarnya ke sini, berlawanan jarum jam. Berarti T1 ini searah dengan arah gerak benda.
T2 ini menghambat berlawanan dengan arah gerak benda, jadi minus. T1 minus T2. Jangan lupa dikali lengan gayanya atau R, jari-jari katrol. Jadi di sini kita buat dalam kurung T1 min T2 gitu ya. Dikali dengan R sama dengan I, momen inersia katrol itu tidak perlu dipecah menjadi setengah mr kuadrat karena justru momen inersia ini yang ditanyakan. Momen inersia katrol adalah berapa? Jadi I biarkan I, tidak seperti biasanya. Oke, alfa gimana? Alfa ya kita ubah menjadi A per R. Karena yang diketahui A percepatan linearnya, bukan percepatan sudutnya. Oke, lalu di sini kita masukkan T1 30 min T2 25 kali R. R-nya jari-jari katrol 10 cm. Jangan lupa dijadikan meter, berarti 0,1. Sama dengan I dikali A, A-nya 2,5 per R 0,1 lagi. Oke, 30 min 25 itu 5 kali 0,1, 0,5. Sama dengan I dikali 2,5 bagi 0,1 itu 25. Oke, jadi di sini I sama dengan 0,5 per 25. Berarti ini sama dengan 0,02. Satuannya kilogram meter kuadrat. Oke, jadi jawaban soal ini adalah D, 0,02 kilogram meter kuadrat. Soal berikutnya. Suatu sistem mekanik terdiri dari sebuah katrol K berbentuk silinder pejal seragam bermasa M besar dan berjari-jari D, tali ringan, pegas ringan, dan balok bermasa M kecil. Katrol dipasang pada sumbu sehingga dapat berputar bebas tanpa gesekan. Salah satu ujung tali digulung pada katrol K dan ujung yang lain diikatkan pada balok. Ujung-ujung pegas terikat pada meja dan titik P pada sisi katrol yang berjarak B dari sumbu katrol. Oleh karena suatu sebab pengait antara pegas dan katrol lepas, kecepatan sudut katrol pada saat T setelah pengait lepas adalah titik. Oke, jadi di sini gini, kalian jangan bingung ya, ini sama sekali tidak ada angka, semuanya pakai variabel. Ya, tapi kita lihat di sini. Jadi ini ada katrol, ini ada pegas yang fungsinya menahan. Ya, fungsinya menahan adalah katrol ini tidak berputar. Nah, pada katrol ini digantungi oleh suatu beban bermasa M. Terus, karena suatu sebab, pengait antara pegas dan katrol lepas pengaitnya. Jadi, katrol ini berputar karena adanya beban yang di sini. Nah, berapa kecepatan sudut katrol atau omega pada saat T setelah pengait itu lepas? Artinya gini, katrol ini berputar karena ada beban M. M ini berarti kan pasti punya V ke bawah seperti ini kan. Artinya di sini gini, karena katrol berputar berarti geraknya rotasi. Artinya kita pakai rumus yang sigma tau sama dengan I kali alfa. Tau itu apa? Yang menyebabkan katrol berputar apa? Karena ada beban di sini. Berarti F atau gayanya itu ya W. Berat dari beban itu. Oke? Lalu dikali lengan gayanya. Lengan gayanya berarti jari-jari katrol kan logikanya. Jari-jarinya katrol tadi D. Bukan R ya, di sini kita sesuaikan sama lambangnya soal. Di sini D ya D kecil. Jadi W kali D sama dengan momen inersia katrol. Katrol itu dianggap sebagai sebuah silinder pejal. Berarti setengah mr kuadrat. Atau kalau di sini setengah, M-nya di sini hati-hati. Kalau katrol masanya M besar, kalau balok yang benda ini masanya M kecil. Jadi di sini karena I itu adalah momen inersia katrol, maka M-nya juga M-nya katrol M besar. Jari-jarinya jari-jari katrol berarti D kuadrat dikali alfa. Alfa itu percepatan sudut, biarkan alfa. Karena nanti kita mau mencari kecepatan sudut, kita harus cari percepatan sudut atau alfanya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita hitung, ini D sama D kuadrat, coret kuadratnya ya. Lalu W ini kan tadi M kali G ya. M-nya M kecil karena itu massa balok. Jadi M kali G sama dengan setengah M D alfa. Berarti kalau alfa sama dengan anggapannya gini, 2 kali ke kiri ya, 2mg, md ini ke bawah. Jadi 2m kecil g per m besar d. Ini adalah alfa. Oke, selanjutnya kita cari kecepatan sudut atau omega. Omega t berarti ya, kan kecepatan sudut saat t. Berarti omega 0 plus alfa t. Omega 0 ini nggak ada keterangan apa-apa, atau sebenarnya bisa dilogika. Sebelum pengait lepas kan sistem diam, berarti omega 0-nya 0. Plus alfanya, yaitu tadi, 2mg per m besar d dikali t. Ya sudah, berarti omega t sama dengan 2mgt
per M besar D. Artinya di sini jawaban soal ini adalah C. Hati-hati, ini pilihannya mirip-mirip ya. Jadi jawabannya 2M kecil GT per M besar D. Ya, kalau kalian lihat tidak serumit yang kita bayangkan. Soalnya panjang, tapi penyelesaiannya cukup singkat. Ya, kita tidak perlu hitung-hitung, hanya main-main variabel aja. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.